Ya, Saudara, keputusan terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020 ini akhirnya sudah terjawab, di mana pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama memutuskan untuk membatalkan pemberangkatan jemaah calon haji Indonesia tahun ini ke Arab Saudi akibat pandemi virus corona. Untuk lebih jelasnya mengenai keputusan ini terkait pembatalan pemberangkatan jemaah haji tahun ini dari Indonesia, kita akan segera membahasnya. Sudah hadir Pak Oman Fatur Rahman, staf ahli Menteri Agama Republik Indonesia yang juga sekaligus juru bicara Kementerian Agama melalui Skype, dan juga ada Kang Maman Imanul Haq, begitu saya memanggilnya, anggota Komisi 8 DPR RI. Pak Oman dan Kang Maman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam Mas Bayu. Ya, dan untuk kedua narasumber ini juga saya mengucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir batin. Maaf lahir batin. Ya. Baik. Saya ke Pak Oman dulu, kemudian nanti Kang Maman boleh masuk kapan saja untuk melihat situasi ini dan apa yang sudah dibicarakan bersama DPR. Pak Oman, jadi pemerintah ini sebenarnya sudah terus berkomunikasi dengan pemerintah Arab Saudi dan sampai akhirnya pada keputusan yang cukup berat ini bagi para jemaah haji yang sudah siap berangkat sebetulnya, bahwa tidak memberangkatkan itu, apalagi yang menjadi pertimbangan Pak Oman dari Kementerian Agama? Ya, terima kasih Mas Bayu. Jadi memang pertimbangan yang paling utama saya kira yang juga tadi disampaikan oleh Kiai Mas Duki, yaitu hifdzun nafs, menjaga jiwa. Ya. Yang diterjemahkan menjadi menjaga keselamatan kemanusiaan, itu menjadi pertimbangan utama yang kami pantau terus-menerus kemungkinannya gitu. Sebetulnya sejak awal Maret itu kami di Kementerian Agama itu masih memberikan 3 opsi ya, kemungkinan haji itu normal atau pembatasan atau tidak dilaksanakan. Ya. Nah, tapi ketika sudah sangat mepet, bahkan kurang dari 1 bulan menjelang pemberangkatan pertama, maka memang pertimbangan utamanya itu adalah secara kemanusiaan, keselamatan itu di Saudi dan di sini ya, bukan hanya di Indonesia saja, Ya. itu sangat riskan. Dan terutama pada tanggal 1 Juni itu respon dari pihak Saudi kan kita terima suratnya. Kami melayangkan surat tanggal 14 Mei. Dirjen PHU itu bertanya melalui Kementerian Luar Negeri kita bagaimana situasinya gitu tentang haji ya khususnya. Nah, tetapi sampai 1 Juni kemarin kita mendapatkan jawaban belum ada berita apapun terkait dengan haji. Meskipun ada pelonggaran-pelonggaran di bagian lain ya, termasuk di Masjid Nabawi. Tapi untuk haji itu, kan haji itu kaitannya dengan pembukaan layanan kontrak, kan? Kan kita belum bayar uang muka yang 30% untuk akomodasi, transportasi, catering gitu. Itu semuanya belum dibuka. Padahal itu adalah syarat untuk mengurus visa haji, untuk masuk ke asrama dan seterusnya begitu. Jadi memang pertimbangan substantif dan teknis ini menjadi pertimbangan Kementerian Agama. Pak Oman, jadi ini pemerintah Arab Saudi memang belum membuka begitu ya pada intinya, dan ini tidak hanya kepada Indonesia kan, seluruh dunia juga akan mengalami hal yang sama berarti. Seluruh dunia, betul. Bahkan kita tahu kan Mesir kan sudah tanggal 23 Maret itu sudah beritanya kita baca sudah memutuskan tidak menyelenggarakan, minta keikhlasannya para jemaah karena dana APBN-nya itu dialokasikan semuanya untuk misi kemanusiaan penanganan COVID-19. Oh begitu. Ini berarti juga Pak Oman termasuk jemaah untuk umroh tahun ini ya? Semuanya. Jadi tentu ini mengatur haji ya, yang KMA ini pembatalan pemberangkatan haji, umroh tentu saja juga di dalamnya dengan sendiri. Maksud saya secara substantif berangkatnya. Tentu secara otomatis pasti juga tidak bisa berangkat. Untuk masa tidak berangkat ini jelas umroh juga tidak bisa gitu. Ya, saya ke Kang Maman sebentar. Kang Maman, dengan situasi seperti ini, apa yang kemudian menurut Komisi 8 DPR RI yang selalu mengikuti perkembangannya tentu, apa yang kemudian harus dijaga kalau kemudian situasinya seperti ini? Mewakili para jemaah haji yang saat ini akan berangkat, tentu beberapa pertanyaan akan muncul. Kalau begitu saya berangkatnya kapan? Apakah uangnya disimpan atau kemudian dikembalikan dan lain-lain? Komisi 8 kemudian melihat ini seperti apa? Kang Maman? Iya, terima kasih. Komisi 8 sebenarnya ketika raker tanggal 11 Mei ini sudah membahas dengan Kementerian Agama soal opsi-opsi tadi. Satu opsi bahwa tahun ini kita berangkat dengan pertimbangan bahwa persoalan COVID-19 sudah bisa ditanggulangi baik oleh Arab Saudi maupun Indonesia.
Ya. Yang kedua ada pembatasan, misalnya cukup yang berangkat 50%. Maka yang diprioritaskan adalah orang-orang yang tidak mudah kena COVID-19, anak muda dan sebagainya. Tetapi opsi ketiga pun sudah dibahas, yaitu opsi kemungkinan tahun ini ada pembatalan. Ya. Saya masih belum surat itu, saya mengatakan sebaiknya opsi pembatalan itu menjadi prioritas supaya nanti menjadi kepastian kepada jamaah bagaimana mereka tahun ini tidak bisa berangkat. Ya. Nah, sayang yang disesalkan oleh Komisi 8, pembahasan tentang pembatalan ini tidak dilakukan oleh Kementerian Agama. Jadi mengumumkan secara langsung. Nah, seharusnya adalah sebelum pengumuman pembatalan itu ada pembicaraan raker dengan Komisi 8 agar kita juga bisa melibatkan travel. Karena kita tahu ada haji khusus itu yang yang dikelola oleh swasta. Nah, begitu pula kita ingin memastikan bahwa uang jamaah seperti hasil raker 11 Mei itu, uang jamaah yang tidak berangkat tahun ini dikelola pada rekening khusus BPKH dan nanti nilai manfaatnya bisa kembali kepada mereka. Termasuk kepastian bahwa yang tidak berangkat tahun ini itu betul-betul harus berangkat di tahun 2021. Nah, ini yang sebenarnya harus dibicarakan dulu sehingga pengumuman betul-betul sudah memberikan ketenangan, jaminan kepada jamaah haji bahwa ketidakberangkatan mereka semata-mata adalah demi pertimbangan apa yang disebut oleh Pak Oman tadi, hifdzun nafs. Bagaimana menjaga keselamatan jiwa itu adalah puncak dari tujuan kita dalam beragama. Begitu, Mas. Ya, saya langsung ke Pak Oman kalau begitu. Ada keinginan dari Komisi 8 sebetulnya dibicarakan dulu Pak Oman sebelum diumumkan. Sebenarnya situasinya seperti apa di Kementerian Agama? Sebetulnya kalau untuk komunikasi dengan DPR khususnya Komisi 8, memang kan saya sendiri tidak terlibat ya. Jadi itu memang Pak Menteri saya yakin melakukan komunikasi di tingkat pimpinan dan khususnya juga Pak Dirjen PHU gitu ya. Nah, saya tidak tahu persisnya bagaimana, tetapi kemarin juga kan kita mendengar penjelasan dari Pak Menteri bahwa tanggal 1 Juni itu kan itu kita mendapat arahan dari Bapak Presiden untuk mengumumkan. Kemudian karena ada rencana raker, maka kemudian kan kata Pak Menteri kita mengajukan raker tanggal 2 ke DPR. Maksudnya ada permintaan bagaimana kalau tanggal 2 dan kemudian disetujui tanggal 2. Nah, tetapi dan dilaporkan juga ke Presiden oleh Pak Menteri tanggal 2, tapi kemudian ada perubahan lagi katanya tanggal 4, tapi Pak Menteri Agama punya pertimbangan sudah terlalu terlambat. Saya terus terang mohon maaf, saya tidak bisa menjelaskan secara detail dalam konteks komunikasi itu karena bukan wilayah saya ya gitu ya. Tetapi kalau menurut saya tadi juga Pak Maman menyampaikan secara substansi itu sebetulnya kita sepakat insya Allah ya. Karena memang semuanya itu berdasarkan pada satu prinsip yang sama, kemanusiaan. Tinggal antisipasi beberapa hal ini yang supaya jelas kepada travel, kepada para jemaah. Nah, itu dalam bayangan Kementerian Agama seperti apa Pak Oman? Nah, sekarang karena memang sudah diputuskan seperti itu, maka kedepannya itu seperti yang tadi Kang Maman sarankan, memang ini harus ketemu dengan berbagai pihak, khususnya yang terkait dengan haji khusus. Nah, harus duduk bersama dengan PIHK. Karena kalau yang haji reguler kan relatif aman ya dari segi dananya juga. Karena belum ada sepeser pun dana yang diberikan sebagai uang muka ke pihak Saudi. Tapi kemarin saya mendengar bahwa kalau untuk PIHK itu karena kan harus reserve hotel, akomodasi yang dekat gitu ya dengan ini sebenarnya sudah ada yang dikeluarkan. Nah, itu tugas pemerintah, Kementerian Agama tentu kami akan memfasilitasi supaya tidak ada yang dirugikan jemaah dan juga PIHK saya kira. Dan tentu harus konsultasi dengan Komisi 8 di DPR. Saya setuju sekali. Ya, jadi sebenarnya ada niatan-niatan ini. Mungkin situasinya ada ketersegeraan yang harus segera dilakukan, diumumkan terlebih dahulu. Kang Maman, situasi seperti ini toh bukan terlambat menurut saya untuk kemudian dibahas oleh Komisi 8 bersama pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama. Bisa ini disegerakan begitu? Mas untuk Bayu, bisa raker? Bernegara itu berkonstitusi bahwa setiap
aturan kebijakan bernegara yang diambil oleh pemerintah itu harus pakai jalur konstitusi. Nah, tidak bisa lewat pertimbangan mendesak, lewat pertimbangan ini sudah perintah presiden, nggak bisa. Karena harus dirapatkan lewat sebuah sistem resmi undang-undang, yaitu lewat Komisi 8 sebagai mitra dari Kementerian Agama. Karena bagaimanapun, saya ingin mengulang kembali, bernegara itu adalah berkonstitusi. Karena ini menyangkut hajat ribuan orang, lalu ada uang negara dari pembayaran uang BP dan lain sebagainya, maka seharusnya ini betul-betul dibicarakan dulu, lalu setelah itu baru diputuskan. Nah, menurut saya menyatakan di beberapa online bahwa Kementerian Agama harus cepatnya untuk menjelaskan kepada DPR bagaimana mekanisme pembatalan ini supaya kami pun bisa menjelaskan ke rakyat Indonesia bahwa pembatalan tahun ini adalah semata-mata demi keselamatan jiwa dan semata-mata menunjukkan keluhuran agama, bahwa agama harus dilakukan atau dikerjakan bukan atas dasar nafsu tetapi rasionalitas dan juga nilai-nilai kemanusiaan. Termasuk bagaimana kita meyakinkan jamaah bahwa uang mereka itu betul-betul safety, aman. Mereka akan juga dapat nilai lebih dan mereka dipastikan berangkat di 2021. Ini juga yang harusnya dimasukkan Kementerian Agama sebagai evaluasi. Karena tahun ini tidak berangkat, maka ini sebenarnya menjadi momen agar pelaksanaan haji betul-betul punya nilai lebih baik di masa yang akan datang. Begitu, Mas. Baik, saya tangkap bahwa Komisi 8 ini siap segera bertemu. Kementerian Agama juga sebetulnya sudah mengajukan waktu untuk segera raker. Mudah-mudahan bisa segera ketemu untuk kepentingan rakyat kita, para jemaah yang sebentar lagi akan berangkat. Saya jeda, setelah ini saya ingin kemudian mendapatkan kepastian mekanisme-mekanisme. Seperti misalnya kalau berangkat tahun 2021, apakah berarti jemaah tahun 2021 ditunda dulu? Atau seperti apa? Nah, hal seperti ini yang mungkin setelah ini akan kita bahas. Kang Maman dan Pak Oman tetap bersama kami dan kami akan bahas usai jeda. Tetap bersama Sapa Indonesia.